Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya minasang hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu ya, dimudahkan segala urusannya. Ya, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena yang ada di negara Jepang tentang Akiya. Apa itu Akiya? Apakah minasang pernah mendengar istilah tersebut? Yap, benar sekali. Akiya itu dari kanji aku dan ie. Jadi Akiya ini memiliki arti rumah kosong ya. Di Jepang sekarang ini banyak sekali rumah kosong yang tidak ditempati lagi sama penghuninya. Dan istilah tersebut dinamakan Akiya. Kenapa di Jepang banyak sekali rumah yang kosong? Jadi rata-rata hidup di Jepang ini sangat teratur sekali sebenarnya ya minasang. Tapi dibalik itu semua banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sedikit memberatkan bagi mereka yang tinggal di negara tersebut. Kalau normalnya sih mereka hidup berkeluarga, ada bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Nah, rata-rata anak mereka dididik sedemikian rupa sampai besar dengan disiplin ala negara Jepang. Kemudian setelah lulus sekolah maupun kuliah, mereka akan mencari pekerjaan ke daerah perkotaan seperti di Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lainnya. Dan kemungkinan akan berkeluarga juga dengan orang Jepang lainnya. Jadi mereka hidup terpisah dengan orang tua mereka. Nah, sedangkan kakek dan nenek yang tinggal hanya berdua saja itu rata-rata kebanyakan mereka setelah tua sekali mereka akan hidup di Rojin Home atau panti jompo ya. Sehingga rumah yang tadinya ditinggali bersama itu akhirnya harus dibiarkan dengan tidak terurus oleh anggota keluarga yang lainnya. Jadi saat ini banyak sekali rumah Jepang seperti ini yang banyak ditinggalkan oleh penghuninya, terutama kebanyakan di daerah perkampungan. Jadi ciri-ciri rumah Akiya ini salah satunya yaitu tidak ada papan nama yang tertera di rumah tersebut. Kemudian sudah lapuk, tidak terurus, dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di pekarangan rumah tersebut. Tentunya rumahnya kosong dan tidak ditinggali oleh orang Jepang ya. Dan bagaimana apabila kakek dan nenek tersebut meninggal? Apakah rumah tersebut jadi milik anak-anaknya? Ya, tentunya betul sekali. Rumah tersebut akan menjadi warisan untuk anak-anak mereka. Lalu, apakah rumah tersebut bisa dijual ke orang lain? Tentunya, kalau tanah atau rumah di perkampungan akan sekali susah untuk dijual. Dan apakah rumah tersebut harus bayar pajak ke negara tiap bulannya? Ya, walaupun sudah tidak tinggal di rumah tersebut, tentunya harus membayar pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya, yaitu pajak tanah dan bangunannya. Dan rumah di Jepang itu harus bersih dan terlihat indah. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan, jadi kalau rumahnya kotor, tidak terurus, dan lain-lainnya, maka akan kena teguran dari pemerintah setempat. Karena rumah yang bersih dan terjaga, di sana akan laku untuk dijual. Sebaliknya, apabila tidak terurus dan akan sulit sekali untuk dijual. Ada juga sih sebagian orang yang meninggal di tempat yang ditinggali oleh orang tuanya, dan ada juga yang ditinggalkan begitu saja. Rumah kosongnya pun bakalan mudah terlihat oleh orang yang pertama kali melihatnya. Dengan banyaknya jaring laba-laba yang bersarang di rumah tersebut, banyaknya tumbuhan yang menutupi rumah, rumahnya kotor dan lain-lainnya. Itu ciri-ciri dari rumah Akiya ini. Dan yang susah yaitu apabila rumah tersebut tidak terjual terus-menerus, tidak laku, karena satu dan lain hal mungkin kondisinya yang sudah lama dan tidak terurus, maka untuk pembayaran pajaknya itu tetap harus dibayar secara rutin oleh yang mempunyai rumah atau anak dari yang punya rumah tersebut. Dan ketika yang punya rumah atau maupun anak dari yang punya rumah tersebut sudah tidak sanggup untuk membayar pajak ke negara dari rumah tersebut, maka mereka akan meminta bantuan kepada negara Jepang tersebut untuk meminta supaya negara mau menerimanya.
dan diberikan secara cuma-cuma kepada negara akibat dari tidak bisa membayar pajak lagi tentunya. Tapi yang susahnya ini, tentunya negara tidak akan semudah itu menerima hibah tanah dan rumah dari warganya tersebut. Tapi dari pemerintah pun akan ada seleksi atau pemeriksaan untuk rumah tersebut. Yang punya rumah harus mengisi formulir dan persyaratan-persyaratan penting harus disiapkan. Kemudian dari pemerintah akan menimbang-nimbang bisa nggak ya kira-kira rumah ini diterima dan prosedur lain-lainnya. Lalu setelah pemerintah Jepang misalnya akan menerima rumah tersebut, maka si pemilik rumah pun itu diharuskan untuk membayar biaya pengurusan hibah rumah ke negara tersebut. Sudah dikasih, ini harus bayar pula ya. Lumayan rumit juga ini urusan. Dan apabila dari pemerintah mengharuskan untuk menghancurkan bangunan dan rumah tersebut, maka biaya penghancurannya itu ditanggung oleh si punya tanah atau si punya rumah tersebut. Karena dari pemerintah ingin menerima tanah dalam bentuk kosong. Hanya kalau rumah Jepang dihibahkan ke pemerintah karena tidak sanggup untuk membayar pajak dan tidak sanggup untuk mengurusnya lagi, maka itu persyaratannya salah satunya harus diratakan dengan tanah. Jadi rumahnya harus dirubuhkan. Maka dari itu untuk orang Jepang mereka ada yang mempersiapkan dengan anak mereka. Jika seandainya orang tua mereka meninggal, akan dibagaimanakan rumahnya tersebut. Itu sudah ada pembahasan harusnya sebelum semua ini terjadi. Jadi alur orang Jepang hidup itu ya memang seperti itu. Rata-rata ya. Ini dari kecil belajar sedemikian rupa, terus setelah belajar keluar sekolah atau kuliah, kemudian mereka bekerja dengan intensitas pekerjaan yang tinggi sesuai di negara Jepang. Kemudian setelah tua lanjut usia, mereka rata-rata masuk ke panti jompo untuk tinggal di sana. Setelah itu meninggal dan terus saja regenerasinya seperti itu. Maka dari itu untuk orang Jepang yang tinggal di kota besar, mereka banyak yang tinggal di apartemen. Tentunya karena harga rumahnya sendiri pun mahal ya. Jadi mereka tinggal di rumah susun dan semacam itu untuk lebih memudahkan apabila terjadi hal-hal yang rumit seperti ini. Ya seperti itu mungkin video singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah sedikit informasi tentang kondisi di Jepang terkait Akiya ini, rumah kosong ya, yang banyak ditinggalkan oleh para penghuninya. Jadi dibiarkan mangkrak kosong. Ya, sekian dari kami, video singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.